Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Maya Angelia Putri dengan NIM C1C021151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum PPH. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama definisi pajak penghasilan, yang kedua dasar hukum pajak penghasilan, yang ketiga subjek pajak, yang keempat objek pajak, dan yang terakhir cara menghitung pajak penghasilan. Baiklah, saya lanjutkan definisi pajak penghasilan. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya, karena pajak yang dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. PPH merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPH akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Saya lanjutkan dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum PPH saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7 1983. Dalam perkembangannya, UU 7 1983 mengalami 4 kali perubahan dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Subjek pajak penghasilan. Yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di situ ada dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri itu seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Sedangkan yang dari luar negeri yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan hanya tinggal selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Yang kedua, subjek pajak penghasilan badan. Itu juga ada dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri adalah seluruh perusahaan yang aktivitas bisnisnya berada di Indonesia. Sedangkan yang di luar negeri yaitu setiap badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat di wilayah Indonesia, tapi memiliki aktivitas bisnis dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak penghasilan warisan. Warisan yang masuk dalam kategori ini adalah rumah, kantor, ruko, atau jenis properti lainnya yang bisa disewakan dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Yang keempat, subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Badan usaha tetap merupakan seluruh aset yang berbentuk gedung, tanah, mesin, gudang, peralatan, dan agen peralatan otomatis atau agen elektronik yang bertujuan mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha dari internet. Objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan. Yang kedua, hadiah dari undian. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa. Yang kesepuluh, penerimaan. Dan yang terakhir, cara menghitung pajak penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya dihitung berdasarkan aturan PPH yang berlaku untuk karyawan pada umumnya, yakni PPH dari gaji sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Sedangkan cara pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah PPH dari pendapatan lainnya sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali persentase norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah diresum.